berdoa dulu agar pelajaran kita nanti berjalan dengan lancar. Duduk, siap. Mari kawan-kawan, sebelum memulai pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sudah siap ya untuk belajar ya? Ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Riko sama Halim. Kemana? Sakit? Oh, kita doakan semoga Riko dan Halim cepat sehat kembali ya. Amin. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Silahkan duduk kembali. Masih ingat kalimat motivasi dari Presiden pertama Indonesia siapa? Soekarno. Nanti kita baca sama-sama ya, biar tambah semangat ya. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Luar biasa kalimat motivasinya. Mudah-mudahan pemuda yang ada di hadapan Ibu hari ini merupakan pemuda yang bisa merubah Indonesia menjadi Indonesia yang lebih maju. Kita masuk ke materi hari ini. Kita masuk ke respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi kita hari ini mempelajari subbab bagian pengakuan kedaulatan dan respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, kompetensi dasarnya menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, menyajikan secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tulisan. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya: 1. Peserta didik mampu menguraikan materi pengakuan kedaulatan dan respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan materi pengakuan kedaulatan dan respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan upaya-upaya Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis dan evaluasi mengenai respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu mempresentasikan materi mengenai pengakuan kedaulatan dan respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan baik dan bertanggung jawab. Itu ya. Aku akan tampilkan video singkat. Silahkan dicermati. Apa sih sebenarnya video ini? Yuk kita cermati sama-sama. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Siapa yang bisa menjelaskan apa sih sebenarnya kesimpulan atau inti dari video yang itu tayangkan barusan? Siapa yang bisa? Saya Bu. Coba Niken, ayo Niken. Kesimpulan dari video yang telah kita lihat tadi adalah betapa besarnya perjuangan rakyat Indonesia pada zaman dahulu untuk melawan penjajahan. Luar biasa Niken ini, selalu cepet gitu ya, langsung mempunyai ide-ide gitu ya. Jadi intinya video tersebut itu merupakan perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah demi meraih proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lanjut lagi, pinter. Pengakuan kedaulatan, materi awal ini ya. Nah, ternyata ada 2 unsur penting syarat berdirinya suatu negara. Ada 2 unsur penting. Yang pertama apa? Yang pertama adalah unsur apa? Konstitutif. Yang kedua unsur apa? Deklaratif. Nanti
akan dibahas di kelompok masing-masing itu. Pengakuan kedaulatan itu ada 2 unsur. Unsur apa saja? Ya, ada yang membahas kelompoknya ya. Oke, lanjut lagi. Oh, ini garis-garis besarnya yang sampaikan di sini. 1. Unsur konstitutif meliputi. Ya, 1 apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Pintar semua. Yang kedua, unsur deklaratif yaitu pengakuan dari negara lain. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Ternyata tidak semua negara itu langsung bisa mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang langsung bisa siapa? Ada negara Mesir, ada Palestina, ada Australia, ada Tahta Suci Vatikan. Pinter ya. Oke, lanjut lagi. Nanti, kenapa kita bahas Belanda? Ternyata ada apa dengan Belanda ya? Ya, lanjut. Ya, upaya Belanda ingin menguasai kembali Indonesia. Ternyata tadi kan kita tidak menyebut ya negara-negara yang langsung mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Belanda ya, bukan ya? Tidak masuk ya? Ternyata kenapa? Belanda itu susah sekali untuk mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah tahun 45 dia punya upaya-upaya cara untuk menguasai kembali Indonesia. Padahal dulu Belanda sudah pernah menjadi Indonesia lama sekali ya. Berapa tahun? 350 tahun. Lanjut lagi. Apa sih sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan oleh Belanda? Ada dua hal. 1 secara ekonomi, 2 secara militer. Bagaimana secara ekonomi? Belanda memblokade ekonomi Indonesia. Ini akan kita bahas di diskusi kelompok juga. Kemudian bagaimana secara militer? Yuk baca sama-sama. 1. Adanya? 2. Ternyata Belanda masih banyak upayanya demi merebut kembali wilayah Indonesia. Dari mulai pertempuran 10 November 1945 di Surabaya sampai agresi militer Belanda 2. Nah, nanti ini kan sudah ibu bagi kelompok tuh, ya. Nanti kamu ibu kasih tugas, silahkan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Kemudian semalam juga ibu sudah share link YouTube yang membahas tentang materi di kelompokmu ya. Kemudian sudah ibu bagi tadi LKPD-nya ya. Nah, kemudian silahkan berdiskusi tentang apa? Lihat di LKPD-nya. LKPD-nya mana? Coba kelompok 1 mana LKPD-nya? Kelompok 2 mana? Kelompok 3? Kelompok 4? Aman ya, LKPD-nya semuanya sudah dipegang. Nah ini, di sini silahkan dibaca tuh perintahnya dari 1 sampai 5. Ya, istilah identitas kelompok dan nama anggota kelompok pada LKPD diskusikan dengan teman sekelompok untuk menganalisis tugas pada LKPD setelah melakukan literasi dari berbagai sumber seperti buku ataupun internet. Semuanya sudah bawa HP? Nah, tunjukkan HP-nya mana? Tunjukkan HP-nya mana? Sip, senang ya kalau sekolah bawa HP ya? Senang kalau sekolah bawa HP, bisa buka internet, bisa buka YouTube, enak belajarnya ya, asik, gak bosen, gak kan? Oke lanjut. Terus tanyakan kepada guru jika ada hal-hal yang belum jelas. Kemudian nomor 4, presentasikan hasil analisis mengenai. Kalau kelompok 1 tugasnya dia menganalisis tentang peristiwa 10 November di Surabaya dan pertempuran Ambarawa. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 tentang pertempuran Medan Area dan peristiwa Bandung Lautan Api. Kelompok 3 ini kelompok 3 ya.
buka apa? YouTube. Oh, buka YouTube. Tentang apa, Raihan? Tentang penutupan Ambarawa, perang Ambarawa. Coba besarkan. Tentang pertempuran Ambarawa ya. Iya. Nanti dicermati. Ya. Ada lagi yang buka YouTube? Oh ya Eva. Eva buka YouTube apa Eva? Peristiwa 10 November. Oh iya, materi yang kedua ya. Berarti sudah dibagi ya? Dibagi. Dok, buka apa dok? Buka internet. Internet. Tentang materi apa dok? Peristiwa 10 November. Oh, peristiwa 10 November. Ada di internetnya? Lengkap di internet. Enak kalau belajar pakai HP. Ya. Tiga. Oh, cari ini ya. Di buku ya. Buku paket. Adit bagian apa? Menulis RKPD. Sudah mulai ketemu? Sudah mulai dirangkum. Oke. Lanjut kelompok lain. Silakan didiskusikan. Sudah ketemu? Dok, buka apa dok? YouTube. Tentang apa? Pertempuran Medan Area. Coba dibesarkan dok. Pertempuran Medan Area dok. Terjadinya perusakan dan penyerangan. Iya. Ini kan bagian materi apa? Mencari materi tentang pertempuran Medan Area. Sudah dibagi ya? Sudah dibagi. Oke. Siapa lagi yang sudah buka YouTube? Oh, Musoni, YouTube apa? Materi apa, Musoni? Sejarah Bandung Lautan Api. Sejarah Bandung Lautan Api besarkan, Musoni. Yang banyak diulang. Sejarah Bandung Lautan Api. Ada kan? Lengkap kan ya di YouTube? Ya. Di internet tadi lengkap juga ya. Agus buka apa, Gus? Oh, buka di buku paket. Ada kan? Ada. Tokoh-tokoh pertempuran Medan Area. Oh, sudah mulai itu mengerjakan LKPD ya? Sip. Yo. Brigjen T.E. Kelly. Oke ya, sudah selesai ya semuanya? Sudah selesai. Ini yang presentasi, berarti harus berurutan nih dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Yang mewakili presentasi silakan maju ke depan. Putri dan Vika. Yuk, silakan. Coba dulu nih. Ya, Putri. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Materi yang pertama, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Bung Tomo dikenal sebagai tokoh yang membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk tidak menyerah terhadap sekutu dengan orasinya melalui radio. Insiden ini diawali ketika orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki Hotel Yamato dengan dibantu oleh serombongan pasukan sekutu. Mereka mengibarkan bendera Belanda di puncak gedung hotel. Sudah selesai? Sudah. Tahun berapa terjadinya pertempuran 10 November? Tahun 1945. Di mana? Surabaya. Di Surabaya. Siapa tokohnya? Bung Tomo. Bung Tomo. Tadi prosesnya latar belakangnya sudah ya? Sudah. Semuanya sudah presentasi ya? Sudah. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Oh, Musonib dari kelompok 2. Silakan Musonib. Tanya apa? Ditujukan ke kelompok mana Musonib? Kelompok 1. Baik, di sini saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Apa yang melatar belakangi terjadi pertempuran 10 November 1945? Musonib tanya latar belakang peristiwa 10 November 1945. Siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Oh ya Eva. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertempuran November 1945 di Surabaya itu diawali dengan insiden bendera di Hotel Yamato. Insiden ini terjadi ketika orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki Hotel Yamato dengan dibantu oleh serombongan pasukan. Mereka mengibarkan bendera Belanda di puncak gedung hotel. Hal ini mengundang kemarahan pemuda Surabaya dengan mereka berhasil memanjat dinding hotel dan merobek kain bendera yang berwarna biru sehingga bendera merah putih
putih kembali didapat dikibarkan di Hotel Yamato. Sekian, terima kasih. Oke, sudah dijawab latar belakang terjadinya pertempuran 10 November 1945. Sudah paham? Luar biasa. Sip ya, kelas ini memang luar biasa. Kemudian, karena kita sudah mau selesai, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang barusan kita bahas? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai materi hari ini. Setelah kita mempelajari materi hari ini, maka kita dapat mengetahui beberapa upaya Belanda ingin menguasai wilayah Indonesia. Di antaranya adalah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, pertempuran Ambarawa, dan pertempuran Medan Area. Sekian, terima kasih. Pinter. Sip ya. Senang Ibu kalau masuk kelas ini. Oke, lanjut ya. Kesimpulan sudah. Sudah begini ya, Google Form-nya ya. Oke, itu di situ ada evaluasi Google Form. Ada berapa soal di situ? Silahkan dikerjakan. Tidak boleh contekan. Itu soalnya semua ada di materi yang barusan kita pelajari. Oke, sudah selesai semua ya? Sudah dikirim semua ya? Kira-kira dapat berapa ya? Eva Suryani dapat 100. Ya, tepuk tangan. Oke, nanti ini tidak disebutkan semua, tapi semua sudah ada di sini. Kalau mau tahu ya, habis pelajaran nanti silahkan menghadap Ibu. Karena kita waktunya sudah habis, silahkan menghadap Ibu nanti. Semuanya nilainya bagus. Paling rendah 80. Oke. Karena waktunya sudah mau habis, kemudian tadi sudah Ibu share di WA grup tugas esai untuk minggu depan ya. Silakan kamu kerjakan di rumah. Minggu depan kita bahas lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Kita masuk materi lagi, melanjutkan materi hari ini yaitu perkembangan iptek dan globalisasi. Oke, sudah jamnya pulang. Kemudian ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa. Jawab, berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.